Ya, jadi Sapo kita lagi menunggu mangga yang jatuh dari atas ya. Kira-kira ada yang jatuh nggak ya? Oh, wah ternyata ini yang jago ya, jago. Ini yang bikin rugi petani nih Sapo. Dapat lagi mangganya. Wow, ternyata mangganya kalau baru jatuh dia ada ininya Sapo. Ada apa namanya nih? Sini dulu. Wah, ada darahnya ya Sapo. Iya, ini mangganya nih. Ya, luar biasa sekali ya. Oke, thank you adik-adik. Makasih banyak ya. Jadi karena yang selalu dapat mangga, Adil yang dapat hadiahnya. Iya, oke. Jadi Sapo, saya mau coba ya. Ini tidak apa-apa kah? Nggak gatal di leher kalau dimakan. Cara makannya bagaimana Adil? Coba contohkan dulu. Contohkan dulu cara makannya gimana. Ini langsung dikeke kah? Oh, langsung digigit. Sini, kasih lihat di sini. Oh, ini langsung digigit Sapo. Ini kotor masalahnya. Oh, langsung digigit sini ya. Oh, manis Sapo. Makan mangga. Oke, kita makan mangga di ujung peron Sapo. Banyak enak. Banyak menyentil di gigi. Banyak melengket di gigi, Dik. Iya. Tapi manis Sapo. Oke, dan yang dapat hadiah adalah namanya siapa namanya, Nak? Siapa? Abdil. Ranking berapa di sekolah, Nak? Hah? Hah? Ranking berapa? Ranking 10. Wah, banyak rankingnya. Oh, mantap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, hari ini saya berada di tengah sawah dan melihat langsung ada kuda nyarang yang lagi membawa padi. Kita lihat saja ya. Ini namanya mateke padi dan ini sudah langka sebenarnya Sapo. Kita bisa lihat. Ini kuda-kuda mereka nih Sapo. Kita bisa lihat ya. Wow, kudanya besar Sapo ya. Luar biasa. Ini mau dibawa kemana nih Pak? Jauh kah? Jauh. Oh, jauh ya. Sekitar 2 km di bawah ini Sapo. Ya. Ini kita bisa lihat. Wow, keren sekali. Ini juga motorku menghalangi nih Sapo. Iya. Oke. Iya, posisi motor saya salah ya. Tapi minta maaf Pak. Iya, seru sekali Pak ya naik kuda. Gak banyak. Itu masih ada kah di belakang Pak? Sisa satu Mami. Wah. Ini kudanya dibawa berapa? 200 kg barangkali ya. Lebih 200 kilo Pak yang dibawa. Berangkat dulu Bapak nah. Hei Kak, mau ke kemana? Mau ke sawah. Kenapa Kak? Ini Dede Bamban apa yang Allah ini? Begini. Tapi tidak sakul Ki. Oh iya deh. Oke. Yang ki lupa pakai kina? Iya. Ya Sapo, kita berada di daerah Benteng Lompoe menuju Desa Ujung Pero, Bontotene. Kemarin saya lewat Sapo, saya sempat melihat ada kuda yang lagi angkat gabah. Dan sini lagi serunya Sapo adalah banyaknya masyarakat yang baru-baru saja panen menjemur padinya di jalanan. Iya, ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat juga di sini. Adalah sebagian jalanan itu dipakai untuk menjemur padi. Bisa kita lihat di sebelah kiri kita ini adalah Sungai Walenai yang sudah dipanggul.
seperti itu yang di belakang saya itu adalah pabrik padi. Jadi sawah-sawah padi-padi yang dijemur tadi di pinggir jalan langsung bisa di pabrik Sapo, langsung jadi beras. Ayo sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, hari ini saya berada di kampung apa namanya ini, Adek? Ujung Pero, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia, dan tentunya ini berada di Kecamatan Sabamparu. Hal yang menarik perhatian saya, Sapo, adalah di sekitaran sini ada anak-anak yang sementara pungut mangga. Mangga apa namanya ini, Adek? Mangga Bali. Boleh lihat mangganya? Ini cara makannya bagaimana ini? Coba lihat di sini. Ini cara makannya langsung dikupas begitu ya? Ikeke ya? Oh ya, langsung digigit. Coba kasih lihat penonton dulu cara makannya. Jadi Sapo, ini waktu kecil dulu saya juga suka begini, Sapo. Iya. Iya, langsung dikeke di sini nggak? Ini rasanya bagaimana? Enak, manis. Wow, luar biasa, Sapo ya. Oke, dan sebentar kita akan lihat ya. Sebenarnya saya mau pergi lihat orang mateke gaba menggunakan kuda, tapi saya melihat ada anak-anak yang sementara pungut mangga. Oke, saya mau dulu cuci muka, Sapo ya. Jadi karena jalan di Wajo itu berdebu, jadi saya pakai kav. Jadi saya pakai hitam karena ini adalah triple action oil and komedo. Komedo defense. Jadi yang berkomedo dan berminyak mukanya bisa pakai kav. Anda bisa beli di link kanan ini yang saya sematkannya. Oke, kita cuci muka dulu ya, Sapo. Kita cuci muka dulu pakai kav. Ini asik sebenarnya, Sapo ya. Saya pakai secuil aja sih sebenarnya, Sapo. Kita cuci muka. Wah, keren sekali, Sapo, segar. Cuma saya lupa bawa tisu. Karena saya lupa bawa tisu, nanti saya pakai baju aja, Sapo. Iya. Jadi jangan lupa pakai cuff ini, Sapo ya. Ini cuff nih ya. Cuff yang seperti ini. Untuk yang berminyak, wajahnya pakai yang hitam. Ada 3 varian warna sih sebenarnya, Sapo, tapi saya pakai ini. Oke. Ayo, gimana? Kita bunga mangga yuk. Ada yang sudah dibungu kah? Ada. Oke. Jadi Sapo, di sini kita bisa lihat ya, anak-anak sementara pungut mangga. Oke, mana mangganya, Adek? Hasil panen mangga mana? Wah, suka juga makan mangga ya, Sapo, kecil-kecil ya. Wow, ini mangganya. Ini mangga apa namanya, Adek? Mangga apa? Hah? Mangga balik. Wah, kucing koda ye. Kucing koda tuh. Kalau di sana malu ya, itu ada sana. Cantik loh, siapa namanya? Ada IG-nya kah? Ya, oke, thank you. Jadi ada pertanyaan Om yang bisa jawab dapat hadiah. Oke. Pertanyaan pertama, langsung angkat tangan ya. Pertanyaan pertama. 2 ditambah 3 berapa? Ayo angkat tangan dulu baru nanti saya tunjuk. Nanti saya tunjuk baru jawab. Bilang ini yang pertama angkat tangannya. Oke, bisa ya? Bisa? Kalau bagi-bagi sudah bisa? Oke. 3 dibagi 2. Ada manggaku 3, terus 2 orang mau dibagi, dapat berapa per orangnya? Ada 3 mangga, ambil dulu 3 mangga. Ada 3 manggaku. Terus dibagi 2. Dapat berapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Siapa bisa jawab? Angkat tangannya dulu. Oke, dijawab oleh Adek ini. Berapa, Adek? Oke, Anda dapat 1,5. Iya. Jadi dapat berapa? Mau berapa? Mau Rp1.000 atau Rp2.000? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Bontotene, Desa Ujung Pero, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia, dan kita akan melihat tradisi orang Bugis lama Sapo ya, yaitu membawa gabah menggunakan kuda. Mateke gabah. Jadi hal ini sudah jarang ditemukan karena sudah banyak yang menggunakan motor tasih. Tapi sekarang saya sangat bahagia sekali karena bisa menemukan ada kuda yang bawa gabah. Itu sana Sapo. Kelihatan kayaknya. Tunggu saya beri kamera. Itu sana Sapo ya. Ada kuda yang membawa gabah. Oke, kita perbesar gambarnya ya. Mana? Ah, itu dia sana. Pecah gambarnya terlalu besar. Sana lagi bawa gabah hasil panen padi. Luar biasa sekali. Yuk kita ke sana. Dan ini kudanya kecil-kecil kudanya tapi kuat Sapo dia. Ini angkat beban sekitar 200 kg. Ya. Ini masih ada kah kuda yang lain Sapo? Kita bisa lihat. Wah, ternyata pengendara motor Sapo. Ya. Dan kita lihat lagi Sapo, ini adalah kuda yang ke 2, 3, 4, 5. Masih ada kuda di belakang, Pak? Masih ada satu. Oh iya. Ini kudanya pintar ya, dia ikuti saja temannya yang ada di depan. Iya. Ini juga ini Pak ya. Ini sebenarnya adalah tradisi lama orang Bugis yang dulunya menggunakan kuda. Sekarang sudah banyak yang pakai motor Sapo. Iya. Seru sekali ya Sapo. Ya, jadi Sapo ternyata kuda ini berjalan katanya beberapa kilometer ke tengah sawah dan terus membawa hasil panen masyarakat menuju rumah tuan sawah. Dan ini katanya padinya abok Sapo. Iya. Kita lihat prosesnya ya, luar biasa sekali. Ya. Ini kudanya rata-rata yang dipakai adalah kuda jantan Sapo. Dan saya tertarik sama kuda yang hitam yang ada di depan sana. Keren sekali ya. Kita lihat pembongkarannya Sapo di mana ya. Oh, itu masuk semua ke dalam. Oh, langsung dibongkar di dalam. Oh, ternyata prosesnya gampang sekali Sapo. Tapi kita harus jaga jarak karena karena ini bukan motor Sapo. Ini kuda. Yang kendalikan ya, yang kendalikan ya yang punya. Oh, keren sekali. Jadi tadi Pak waktu di kesini diangkat padinya juga gabahnya. Oh, 2 orang yang angkat. Oh, 2 orang yang angkat gitu anunya. Satu karung untuk kesini di kuda. Oh. Oh, gitu ya. Ya. Ini langsung ini. Ini ada namanya kah kudanya Pak? Ada namanya? Tidak ada. Langsung diikat di situ saja Pak ya. Ini kudanya yang paling cantik ini Pak. Cantik ini kuda. Sudah pintar nih juga ini anu apa? Dikendarai. Sudah bisa dikendarai juga. Belum bisa. Oh. Baru ini. Oh, kuda baru. Yang mana yang lama di sini? Ini lama. Oh, yang 3. Oh, ngeri-ngeri juga ya. Ya, dan ini lagi Sapo ada peserta terakhir nih ya. Kuda terakhir milik Pak Abo ini. Gabahnya. Iya. Oh, ternyata turunkannya cara menurunkannya gampang Sapo, sisa membuka pengikatnya, luar biasa. Oh, ternyata kudanya harus diikat berjauhan. Takutnya dia berkelahi Sapo. Ya, soalnya rata-rata sama-sama jantan ini ya. Ini jantan, ini juga cantik, ini warna putih. Dan ini juga nomor 13, ganteng juga ini Sapo ya. Udah capek dia jalan. Tapi dia ditutup mulutnya, tidak tahu kenapa ditutup mulutnya Sapo. Halo Pak, siapa namanya Pak? Tapi Ipang. Oh, Ipang. Pak Ya. Ipang jadi pengendali kuda untuk angkut gabah itu sudah berapa lama Pak? Tadi
Sudah ada 10 tahun. Sudah ada 10 tahun. Ya. Kudata umur berapa itu Kudata tadi? Umur 10 tahun itu, Pak. Oh 10 tahun juga. Iya. Oh masih muda. Kalau ini masih muda, masih 7 tahun. Yang mana? Itu yang putih. Ini yang putih. Iya. 7 tahun. 7 tahun sudah besar begini ya? Iya ya. Luar biasa. Kalau ini Pak? 9 tahun ini. Oh 9 tahun. Iya. Oh ternyata ternyata ini satu orang yang punya Enggak. atau kelompok? Kelompok. Oh kelompok. Iya. Itu kenapa ditutup itu Pak mulutnya? Dilarang makan padi. Oh dilarang makan padi. Ya. Makan padinya orang. Itu lolonya besarnya sapo panjang ya. Lagi berdiri. Iya. Oh ternyata ditutup mulutnya biar tidak makan padinya orang. Iya gitu. gitu, Pak. Oh dia tidak dikasih minum kadang sudah angkat. Enggak, nanti di rumah dikasih minum. Oh nanti di rumah dikasih minum. Biasanya Pak kalau di zaman sekarang ini tarifnya per kuda berapa? Ya ke Maraka Gabah, Mateke Gabah. Apanya? Biayanya. Untuk biayanya? Iya. 50 satu kali lari. 50 satu kali lari per kuda. Per kuda. Oh, kalau tasik beda lagi. Sama-sama aja. Oh, 50 juga satu kali jalan. 25 satu karung. Oh, 25 satu Kan karung. satu jina bawa dia. Oh, iya. Kita Kudata ini bisa berapa race dalam satu hari, Pak? Dari anunya saja, Pak, dari Gabah kalau banyak. Tergantung dari Gabah. Iya. Sama jarak juga begitu. Biar jauh jaraknya tetap 50, Pak. Iya. Ada juga 60, beda-beda. Ada 40. Tergantung medan. Ada 40 juga, Pak. Oh, begitu. Jadi, Pak, ini di zaman sekarang kan sudah banyak motor taksi. Kenapa banyak orang yang masih pakai kuda? Kan kerjasama aja motor taksi ini, Pak. Oh, kerjasama ke motor taksi. Oh, begitu ya. Iya. Ternyata kudanya yang angkat gabah, yang lapar, yang punya sapo kuda. Iya. Kudanya yang enggak gabut, tapi orangnya yang Ya, lapar. lapar karena jalan kaki juga. Iya. Itu Tapi kalau pergi Pak naik kuda. naik kuda. Oh, pas pulang baru jalan kaki. kaki. Oh ya, karena bebannya sudah berat sekali ya. Ya. Wah, luar biasa. Kudanya yang enggak gabah, orangnya lah yang lapar. Iya, oke. Jadi tadi dapat 50 berarti sekitaran berapa kuda ini? 6. Kuda berarti dapat 300.000. Oh. Dapat 2 race hari ini, Pak. 2 race, sudah 2 race. Oh, sudah 2 kali. Iya. Wah, luar biasa. Oke, thank you, Pak. Oke. Kukira ada alasan tertentu bahwa kalau pakai kuda itu jalanannya maksudnya becek kah atau apa? Enggak. Enggak, Ji. Iya. Oh, sudah gabung sekarang begitu, Pak. Iya. Oh. Nih. Ini Ki. Ya, Sapo, jadi kita lagi di sini disuguhkan apa ini? Oh, ada mie. Ini kayak mie siram sendiri barangkali ya. Ini air panas ini, Pak. Oh, ini ada air panas, kita Panas siram ini. sendiri. Iya, siram sendiri. Terus ada apa ini, Pak? Coba lihat. nasi. Ada nasi. Ada nasi. Telurnya habis. Telurnya tinggal 2. telurnya- Saya punya 2. Oke, Sapo, luar biasa sekali hari ini kita jauh-jauh. Ya, thank you. Ada kopi Sapo disuguhkan. Kita jauh-jauh tadi dari tengah sawah, saya keliling, saya ke sana, ke sana, ke sana. Ternyata dia berada di sebelah sana tadi sawahnya Sapo. Dan wah, rasa rindu saya terobati karena waktu ke Beci Ya. Sapo terakhir saya lihat itu mungkin tahun-tahun 93 atau 94. Saya lihat ada yang pakai kuda untuk mateke. Mateke asalnya ini mateke Iya, mateke. gabah. Iya. Pakai gabah. Ya ternyata masih ada orang Bugis yang Yang memakai pakai kuda. tradisi Bugis lama ya Sapo ya. Mateke menggunakan gabah. Saya sih Boleh senang sekali. Mudah-mudahan tradisi seperti ini bisa dipertahankan. Karena jauh lebih seru sebenarnya Sapo kelihatannya kalau pakai kuda. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.